Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari sebuah tulisan yang sangat indah yang dibuat oleh Rasul Yohanes kepada seorang sahabat yang bernama Gayus, yang dia sebut sebagai kekasih. Di dalam surat Yohanes yang ketiga, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ke-4, dia berkata begini: "Dari penetua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran." Ayat yang keempat, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Dari bacaan kita ini, 4 ayat yang kita baca, maka kita melihat di sini 4 kali Yohanes mengatakan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ketika saudara bertanya tentang kabar seseorang, apa yang saudara tanyakan? Agak aneh kalau kita bertanya kepadanya, apakah engkau hidup dalam kebenaran? Tapi yang sering kita tanyakan, bagaimana hidupmu? Berapa mobilmu? Berapa sudah anakmu? Bagaimana sudah kemajuan usahamu? Itu selalu yang sering kita tanyakan. Tapi tidak demikian halnya dengan Yohanes, saudaraku. Ini menunjukkan bahwa Yohanes sangat mengerti ukuran-ukuran keberhasilan sebuah kehidupan. Manusia modern membuat ukuran-ukuran kehidupan itu adalah ukuran-ukuran yang materialistik. Manusia modern membuat ukuran-ukuran keberhasilan adalah berkaitan dengan status sosial. Tetapi Yohanes mengajarkan kepada kita, sesungguhnya ukuran keberhasilan, ukuran keberartian sebuah kehidupan adalah apabila kita hidup di dalam kebenaran. Dan bukankah firman Tuhan berkata di dalam Amsal 10 ayat yang ke-6, dia berkata bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Bukan ada di atas kepala orang kaya, saudaraku. Bukan ada di atas kepala orang berpangkat. Ini jelas menunjukkan bahwa ada esensi yang jauh lebih penting dari hidup ini. Selain daripada semua yang fana, yang kelihatan, yang seolah-olah menunjukkan tingkat sosial ataupun kehebatan, kesuksesan seseorang yang semuanya adalah semu. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah keberhasilan yang sebenarnya, makna hidup yang sebenarnya, yaitu hidup benar. Apa itu hidup benar? Hidup benar adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup benar berarti hidup dengan jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Tuhan. Tentu saja sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, mestinya kita sadar bahwa mempraktekkan hidup benar dalam kehidupan sehari-hari adalah menunjukkan bahwa kita hidup di bawah tuntunan Allah yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya kita hidup benar pada zaman sekarang ini? Tidak ada kebenaran di luar Tuhan. Oleh sebab itu, jalan pertama untuk hidup benar adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia adalah kebenaran yang mutlak dan kebenaran yang sejati. Dan yang kedua adalah kita memelihara hidup kita yang betul-betul memiliki integritas. Atau di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakanlah tidak. Ini menunjukkan bagaimana kita menjaga hidup yang benar di hadapan Tuhan
di hadapan manusia, di hadapan sesama. Adakah hidup benar hal yang paling menarik bagi saudara? Maka itu akan selalu menjadi hal yang saudara rindukan. Adakah hidup benar menjadi ukuran kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan menurut saudara? Maka saudara akan lebih tertarik mengetahui itu daripada mengetahui capaian-capaian semu sebagaimana kebanyakan orang menilainya. Mari kita berlatih hidup benar di hadapan Tuhan.